subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Nanti sore yang akan menemani Anda akhir pekan ini bersama saya Abraham Silaban. Kita awali hari sore hari ini dengan informasi seorang wanita yang berpura-pura sholat demi mencuri uang milik salah satu jemaah di Masjid Padang, Sumatera Barat. Aksinya terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas di Masjid Mujahidin, kawasan Pantai Cimpago, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, yang merekam aksi pencurian uang jemaah masjid. Dalam rekaman CCTV masjid, pelaku berpura-pura sholat sambil memantau suasana. Saat sholat berjamaah dimulai, pelaku kemudian beraksi mengambil barang berharga milik korban. Usai mendapatkan uang, pelaku langsung melarikan diri dengan sepeda motor. Nah, kebetulan pelaku ini datang sebelum asar. Sebelum asar, kemudian bisa kita lihat di CCTV, dia ada gerak-gerik yang mungkin kita nggak tahu kan, karena dia sholat tuh kan. Dan sholat pun banyak sekali dia sholat tuh kan, sholat sampai mungkin beberapa rakaat, 8 rakaat lah sampai itu kan, karena dia mungkin kita lihat di CCTV, dia sedang mengintai-intai. Korban mengalami kerugian uang Rp500.000 dan telah melaporkan ke pihak kepolisian sektor Padang Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Larangan pemerintah untuk mudik pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang membuat sebagian warga memilih mudik lebih awal, seperti yang terjadi di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Puluhan calon penumpang kereta api memadati stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Mereka hendak pulang ke kampung halaman sebelum larangan mudik berlaku pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Lonjakan penumpang mulai terjadi sejak hari Jumat lalu hingga hari ini. PT KAI memprediksi lonjakan penumpang yang mudik lebih awal akan terjadi pada awal Mei sebelum larangan mudik berlaku. Kemarin memang minggu kemarin Jumat penumpang yang turun cukup tinggi, ada 8.000, namun hari minggunya itu juga penumpang yang berangkat juga sama, kurang lebih sekitar 8.800-an. Jadi seimbang lah, turun sama naiknya pada hari Jumat dan Minggu seimbang. Sementara di Stasiun Senen Jakarta Pusat, keramaian penumpang masih terpantau normal. Begitu pula di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Keramaian penumpang di Stasiun Senen masih normal, namun sejumlah penumpang memilih mudik lebih awal, menyusul larangan pemerintah untuk mudik tahun ini dan menghindari keramaian. Sementara pihak Kereta Api Indonesia menyatakan belum menyediakan kereta tambahan untuk antisipasi lonjakan penumpang. Sementara itu, aktivitas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai ramai. Sejumlah calon penumpang memutuskan kembali ke kampung halamannya lebih awal agar tidak kena larangan mudik. Masuki bulan Ramadan, penumpang penerbangan meningkat dan diprediksi lonjakan akan terjadi seminggu sebelum larangan diberlakukan. Sementara persyaratan calon penumpang masih sama, yaitu hasil negatif, rapid antigen atau PCR test. Kini mudik lebih awal di Stasiun Pasar Senen, Jakarta dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Sudah ada rekan kami Revika Sibarani dan Debbie Kristami. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Stasiun Senen. Revika, bagaimana lonjakan penumpang yang meninggalkan Jakarta dari Stasiun Senen sore hari ini? Ya, Abraham dan pemirsa, jelang larangan mudik lebaran yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021, situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat di mana kereta api masih menjadi salah satu moda transportasi favorit masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik. Ini pada Minggu sore ini masih terbilang normal, meskipun pada 3 hari terakhir, yakni sejak Jumat hingga hari Minggu ini, memang jumlah penumpang yang melakukan perjalanan dengan kereta api jarak jauh ini sedikit
meningkat begitu dibandingkan hari biasa, namun memang ini masih bersifat normal begitu dikatakan oleh pihak Stasiun Senen. Memang berdasarkan data yang kami himpun pada hari ini sendiri ada sebanyak 2.300 penumpang yang melakukan perjalanan dengan kereta api jarak jauh dengan tujuan favorit ini masih pada Surabaya, Jogja dan juga Malang. Dan untuk kereta api yang diberangkatkan ada sebanyak 14 kereta api jarak jauh yang diberangkatkan. Ini berbeda dengan hari biasa yang hanya memberangkatkan sebanyak 7 hingga 10 kereta api saja, sehingga otomatis ini juga menambah atau menaikkan jumlah penumpang yang melakukan perjalanan dengan kereta api jarak jauh di weekend ini. Namun berdasarkan wawancara kami juga dengan beberapa penumpang yang akan melakukan perjalanan, mereka sebagian besar mengatakan memang tujuannya bukan untuk melakukan perjalanan mudik yang bertahan begitu di kampung halaman hingga hari raya Lebaran, namun sebagian besar dari mereka diantaranya ini memang untuk melakukan perjalanan dinas, pekerjaan, kemudian juga ada juga kenyataannya kami mendapati bahwa ada yang melakukan perjalanan ke kampung halaman lantaran mereka tahu bahwa pada periode larangan mudik yakni 6 Mei hingga 17 Mei mendatang ini memang tidak diizinkan begitu untuk melakukan mudik oleh pemerintah, sehingga mereka melakukan silaturahmi kepada keluarga di kampung halaman sejak dini begitu, sejak awal, sehingga nantinya mereka pun akan kembali lagi ke ibu kota sebelum hari raya Lebaran. Begitu yang dapat kami informasikan begitu dari wawancara kami dengan para penumpang yang ada di tempat ini. Namun untuk regulasi pada periode larangan mudik 6 Mei hingga 17 Mei ini kami masih menanti satu pintu informasi dari Kepala Humas PT KAI untuk akhirnya seperti apa. Apakah pada periode larangan mudik ini nanti benar-benar tidak ada kereta yang diberangkatkan atau hanya pada kereta api jarak dekat seperti Jabodetabek, masih menunggu informasi selanjutnya. Kembali ke studio, Abraham. Terima kasih Revi Kasibarani, laporan Anda langsung dari Stasiun Senen. Selanjutnya kita akan langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta bersama dengan Baby Kristami. Baby, bagaimana intensitas ataupun volume penumpang yang ada di sana? Selamat sore AB dan pemirsa. Pantauan aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ke-6 bulan puasa kali ini terpantau memang sudah mulai cukup ramai. Hal ini juga merupakan imbas dari adanya peraturan pemerintah mengenai larangan mudik yang akan ditetapkan pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 mendatang. Calon penumpang memang mayoritas ini merupakan pemudik. Yang tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah pemudik, ia mengatakan bahwa memang perjalanan mudik hari ini dilakukan agar terhindar dari larangan mudik yang nanti akan ditetapkan dan juga dilaksanakan pada tanggal 6 Mei mendatang. Tadi kami juga berbincang dengan pihak bandara bahwa seminggu terakhir calon penumpang khususnya keberangkatan domestik ini meningkat sampai dengan 25%. Peak hour-nya ada di sekitar pukul 8 pagi sampai dengan pukul 1 siang. Kalau dilihat minggu sore hari ini terpantau sudah mulai lebih landai aktivitas penerbangan, namun setidaknya pada hari ini ada sekitar 240 penerbangan domestik dari Bandara Soekarno-Hatta yang totalnya ada sekitar 20.000 orang atau calon penumpang yang akan melakukan penerbangan pada hari ini ke berbagai destinasi di wilayah domestik. Mayoritas calon penumpang ini melakukan perjalanan ke Pulau Kalimantan dan juga Pulau Sumatera, khususnya Pontianak dan juga Palembang. Diprediksi peningkatan jumlah calon penumpang yang merupakan pemudik ini akan terjadi sampai dengan 6 hari sebelum tanggal 6 Mei, yang merupakan tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 ini ditetapkan larangan mudik oleh pemerintah. Untuk peraturan bagi calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan pesawat ini masih sama, yaitu dengan mengantongi hasil negatif rapid test antigen ataupun PCR test. Protokol kesehatan juga ditetapkan dan juga diterapkan oleh petugas secara ketat. Kembali ke studio AB. Terima kasih Baby Kristami, laporan Anda dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sebelumnya dari Vika Sibarani di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pemirsa, 6 juta bahan baku vaksin virus corona tiba di Indonesia hari ini. Bahan baku vaksin berasal dari perusahaan Cina, Sinovac. 6 juta bulk atau bahan baku vaksin virus corona diproduksi Sinovac yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta siang tadi. Nantinya mesti diolah kembali melalui fasilitas Bio Farma. Kiriman ini merupakan tahap ke-8 yang tiba di tanah air, sehingga total sudah ada 59,5 juta bahan baku vaksin yang diterima Indonesia dari rencana 140 juta yang akan dikirim Sinovac tahun ini. Nantinya setelah diolah oleh Bio Farma, vaksin akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.
dari Sinovac adalah 59,5 juta bulk vaksin. Atau kalau sudah dikonversi menjadi dosis akan jadi sekitar 46 sampai 47 juta dosis. Dan sampai sekarang sudah ada sekitar 22 juta dosis dari 46 juta yang masuk yang sudah kita terima dari Bio Farma dan sudah kita distribusikan ke seluruh daerah. Diharapkan dalam 1 bulan ke depan kita bisa menerima tambahan sekitar 20-an juta dosis lagi hasil produksi dari Bio Farma atas kedatangan bulk vaksin ini. Istri Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, Atalia Praratia, terkonfirmasi positif COVID-19. Atalia kini menjalani isolasi mandiri. Inilah video ketika Ridwan Kamil menunggu istrinya isolasi mandiri. Seperti diinformasikan melalui akun Instagram Atalia Praratia. Atalia terpapar COVID-19 tanpa gejala, sementara Ridwan Kamil dan anak-anaknya negatif dari hasil tes PCR. Padahal sebelumnya Atalia sudah divaksinasi COVID-19 2 kali, yaitu pada tanggal 4 hingga tanggal 18 Maret. Atalia meminta orang-orang yang pernah kontak dengannya untuk memeriksakan diri. Emil. Hari pertama masih kaget. Baru dikabari bingung. Ketularan di mana karena memang saya ketemu dengan banyak sekali orang dan juga masyarakat. Tapi saya berharap mudah-mudahan teman-teman dan juga orang-orang yang dekat dengan saya tidak ada satupun yang tertular ya. Nah, sesungguhnya saya merasa bahwa saya ini termasuk orang yang apik sekali menggunakan masker, mencuci tangan, kemana-mana juga selalu diingatkan dan selalu menggunakan sanitizer gitu. Tapi wallahu a'lam memang kehendak Allah seperti itu. Ya masih agak kaget aja hari ini. Mohon doa dari semuanya. Informasi lainnya, aplikasi SpinPay meluncurkan fitur terbaru untuk memanjakan para pengguna setianya. Fitur baru tersebut adalah Spin Points, di mana harga 1 Spin Points bernilai Rp1. Fitur ini menjadi reward kepada setiap pengguna yang melakukan transaksi di aplikasi SpinPay. SpinPay merupakan aplikasi uang elektronik di bawah naungan MNC Teknologi Nusantara yang terus melakukan terobosan inovatif. Selain dilengkapi dengan fitur kris, SpinPay kembali hadir dengan kejutan baru, yaitu Spin Point dan New UI UX. Spin Point merupakan hadiah bagi pengguna, di mana 1 Spin Point bernilai Rp1 dengan melakukan transaksi pembelian pulsa, paket data, token listrik, dan pembayaran tagihan MNC Bill Payment. Sedangkan UI UX akan membuat pengalaman transaksi lebih efektif dan efisien. Akan diintegrasikan dengan digital banking apps kita dan kartu kredit, Visa dan Mastercard akan jadikan satu. Jadi masyarakat nabung pakai motion, namanya tabungan motion. Kemudian transaksi dengan siapapun, merchant siapapun pakai spin. Kemudian kalau mau top up ya dari tabungannya bisa dipindah ke spin. Kemudian kartu kredit akan masuk di situ juga. Nanti kalau misalnya mau cicilan juga bisa pakai fasilitas kartu kredit. Udah ada KRIS, which is QRIS, di mana ini udah open ecosystem, di mana tiap kali sudah di-acquire merchant tersebut sudah bisa membayar dengan spin. Gitu. Jadi sekarang spin sudah bisa dipakai di mall manapun gitu ya. Dikemas dalam gelaran Spin Point and New UI UX Soft Launching, SpinPay juga memperkenalkan fitur user interface terbaru dan maskot Spin. Kami juga harapkan ketika aplikasi Spin semakin banyak inovasi dan fitur, makin banyak pengguna baru yang ikut menginstal dan mendownload aplikasi Spin. SpinPay telah mengantongi 3 izin usaha dari Bank Indonesia, yaitu e-money, e-wallet, dan digital remittance. Dan kini transaksi Anda dengan SpinPay dapat dilakukan di mana saja. Tim Liputan iNews melaporkan.